Party dong, masa enggak? Bali masa nggak party? Sejujurnya buat fotografer Bali itu surga banget. Lu pernah nyepi nggak Lon di Bali? Nyepi laut gue yang ngalamin. Nyepi maksudnya? Jadi gue baru tahu kalau nyepi kan kalau dengar cerita Adrian ya teman di Bali itu benar-benar yang dimatiin apa atau dengar ceritanya di apa di mana-mana gitu, benar-benar semua dimatiin gitu-gitu ya. Sampai ada signal. Iya sampai di jamming ya kalau nggak salah gue ya. Itu seru. Cuma gue baru tahu ada nyepi laut. Jadi kan ceritanya waktu gue di Bali gue mau ke Pemida. Nanya lah kita ke Sanur, kan berangkatnya dari Sanur tuh. Sampai sana, Pak tiket buat ini, besok nggak ada pelayaran deh. Gitu. Loh, kenapa? Nyepi laut. Ternyata jadi selama nyepi laut satu hari itu tidak boleh ada yang berlayar kecuali patroli. Patroli ini keamanan ya, karena ya mau nggak mau gitu. Jaga perbatasan. Jadi semua orang Bali itulah. Nah menariknya adalah sore sebelumnya kita ke daerah, gue lupa daerah mana, Pasut, Pantai Pasut. Pantai Pasut ini keren. Jadi pantai, tapi ada pura di dekatnya. Nah, mereka acara gitu. Jadi mereka sesajen gitu memberikan persembahan ke laut. Bodohnya adalah kan gue motret ya. Acara sesajen ke laut adalah acara yang bagus dong untuk dipotret. Dan menariknya adalah Bali ini gue suka juga bahwa saat mereka melakukan ibadah atau ritual, mereka nggak terganggu dengan kehadiran orang-orang yang peduli. Mereka bukan nggak peduli sih gue akan bilangnya ya. Mereka fokus aja sama ibadahnya. Selama lu tidak berisik, silakan aja mau ada di situ. Sama nggak ganggu lah ya di sana. Mereka kayak ya fokus gue ibadah, lu mau ada di situ diri-diri, mau foto-foto. Tetapi kalau waktu yang memberikan sajian ke laut ini karena ini puranya gitu ya, ada semacam apa ya tempat sesajennya itu persis di pantai. Nah jadi mereka dari pura akan mengarah ke sana. Yang tidak boleh dilakukan fotografer adalah berada di area laut. Foto dari depan itu doang. Sisanya boleh gitu. Nah jadi gue udah incer nih. Wah tunggu jam berapa kira-kira ya? Oh belum Pak, paling sebentar lagi menuju matahari terbenam. Oke, gue jalan lah di pantainya, ketemulah kafe, ada kafe gitu dan penginapan. Wah lucu, nongkrong sini dulu nih, nongkrong nunggu. Gue lihat depannya ada batu-batu bagus lah untuk foto landscape. Apakah tes dulu ya foto di situ ya gitu. Akhirnya nongkrong di sini, ngetes lah gue. Begitu ngetes, itu karang ya. Jadi posisi karang dan licin, tancap tripod. Dirilah di situ. Jadi memang gue harus berhati-hati di area situ. Potret. Coba. Gue noleh ke belakang, acaranya mulai. Waduh, di mana nih? Gue gimana bingung gitu. Gue gimana nih? Ayo udahlah kalau gue lari jatuh pasti resikonya. Ya sudahlah. Cuma ngeliatin doang. Bodoh banget. Tapi nyepi laut. Jadi ternyata itu juga waktu pada mereka untuk apa ya? Tanda kutip menaturalisasi kembali laut lah gitu. Waktu istirahat laut lah kira-kira gitu. Selain mereka juga memberikan persembahan ya ke dewa laut. Iya. Tapi kalau yang nyepinya belum pernah. Nyepinya. Lu pernah? Pengen. Oh, lu pengen. Pengen Maret ini kan. Makanya gue tadi ngajakin lu ke Bali Maret. Iya. Maret ke Bali. Iya. Tapi nyepinya berapa hari? Sehari. Tapi lu harus dari beberapa hari sebelumnya. Iya, penerbangannya kan satu kan. Yang kedua juga mulai matinya kan kalau nggak salah 00 ya. Iya, 00 ya. 00. Kalau nggak salah gua. 00 sampai ke 0 sampai 24 00. Sehari penuhnya. Boleh sih. Terus di situ mau ngapain, Her? Hah? Ya kita ngapain kek? Kita bikin podcast. Nggak boleh berisik coy, tapi di dalam kamar wilayah rumah villa atau apa itu boleh. Cuma kayak gitu. Tapi nggak boleh lampu kan kalau nggak salah gitu ya, nggak boleh lampu, nggak boleh api. Iya semacam itu. Ya. Kata temen gue sih kayak ada beberapa juga yang masih sih sebenarnya. Nah tapi gue pengen nikmatin katanya pas lu misalnya lagi nyepi tuh langitnya kayak bener-bener lu ngeliat Milky Way. Oh gitu. Iya, tapi nggak boleh. Oh ya pokoknya dari halaman kali ya nggak boleh keluar ininya. Pokoknya gitu. Adalah salah satu objek ini sih, adalah salah satu objek foto terbaik di Bali juga sih Milky Way sih ya. Itu yang salah satu yang gue pengen cobain aja sih, karena itu kan kayak acara besar terus kayak gimana sih Bali nyepi gitu. Kan lu kan biasanya kita ngerasain yang rame dan sebagainya. Gue merasakan secuil secuil mati lampu tuh waktu gue di apartemen ini Kalibata. Kalau perayaan itu Hari Pahlawan. Oh, di malamnya sebelum besok kan upacara, malamnya jam 8 itu mati lampu sekitar 1 jam kalau nggak salah gue. Karena begitu ya mau apalah aktivitas di situ malamnya gitu.
itu mati tuh lampu semua. Oh. Itu ngerasain itu sih lumayan bengong juga ya karena nggak siap gitu. Mungkin kalau kita mau ikutan nyepi harus siap nih mau ngapain. Iya, itu kan ada caranya juga tuh yang ogo-ogo tuh, yang ininya apa sih membawa apa itu ya apa boneka apa sih sebetulnya apalah gitulah ya. Habis itu kan ntar abis nyepinya dibakar kan. Jadi sebenarnya ada 2 acara tuh. 3 lah. Ininya apa ogogonya, nyepinya baru pembakarannya. Bagus sih fotonya cukup panjang ya. Nah, itu gue punya temen orang orang Bali asli. Yang kalau kata dia kalau mau ya lu ke daerah rumah keluarganya. Itu memang ada kayak bener-bener lu bisa foto, bisa. Oh, ini banyak ya? Banyak setiap yang mengadakan ogogo. Iya. Bukan satu gede doang ya. Bukan gitu. Makanya gue tertarik tuh buat ke sana. Maret. Itu biar lu enggak ke Bali sama keluargamu. Kalau kan lu lihat ogogo dan nyepinya mau di pantai. Tetap nggak kena, tetap nggak kena nih. Tapi yang dibakar. Tapi di pantai dan gelap. Ngapain juga, ya kan? Pas keluar ditangkep kan. Wah ini lagi nih. Tapi sih nggak tapi lu harus di pantai terus. Harus angin ya. Jadi diserok. Jadi karang gua ntar di situ. Aja boleh diundang. Ada yang naruh kamera. Pak, saya berkarang, Pak. Orang. Aduh. Tapi gini, kita bicara bahwa segitu bagusnya Bali sebenarnya menurut gua. Tapi kalau gua melihat ada 2 hal yang menurut gua agak kurang dari Bali. Kurangnya itu adalah yang pertama panas banget. Nggak tahu ya, gua tuh kan besar di Banjarmasin. Panasnya sama tuh. Jadi Banjarmasin menurut gua ya Banjarmasin, Surabaya, Bali, Jogja, Flores itu panasnya teriknya parah sih, parah. Ya kan terbiasa di Jakarta yang mungkin asap udaranya polusi ya, jadi terik matahari nggak segitunya gitu. Bali tuh gue gampang sekali keringetan di Bali. Hampir kayak setiap 15 menit pasti keringetan gitu, jadi benar-benar harus gue tahan udah sekalian aja lah gitu supaya baju jadi ganti dulu. Lu jadinya pakai tebel kali lo 3 lapis. Menurut gue panas sih. Tapi kalau dibandingin panas ya antara Bali sama Surabaya, gue Surabaya tuh itu parah banget. Mungkin parah sama laut ya. Tapi Jogja juga sama sih menurut gue. Tapi Bali menurut gue panasnya tuh masih, kalau gue masih bisa inilah menikmatin. Soalnya kan ada angin masih berasa ada angin pantainya kadang-kadang gue, angin lautnya. Angin laut ya. Kalau kan tempat teduhnya sih. Iya kayak Seminyak Canggu itu masih Seminyak Kuta gitu kan masih lu berasa. Walaupun ngeliat laut ya, masih berasa the breeze-nya gitu. Iya. Breeze. Tapi panas secara panas dibanding Jakarta, lebih panas Bali. Tapi kan orang sekarang mencari panasnya kan. Gue tanning sih gue. Tanning. Panas juga ya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin bukan hanya Bali, tapi hampir di semua tempat wisata. Gue ngalamin itu di beberapa ini ya tempat wisata. Gue nggak ngerti. Mungkin oknum juga gitu. Kadang-kadang lu dipaksa membeli satu barang atau jualannya dia gitu. Itu yang gue agak terganggu tuh gitu. Karena proses memaksanya sudah terlalu berani. Ganggu. Terlalu berani. Menurut gue sih terlalu ganggu. Itu sih oknum ya mungkin. Dan bukan hanya di Bali sebenarnya gitu. Di beberapa tempat lain juga ada. Itu mungkin yang menurut gue kalau sebagai pariwisata harus dirapiin sebenarnya pemerintah gitu. Jadi kenapa enggak disatuin aja sama tiket masuk. Ya dong, jadi begitu lu keluar dari situ ya lu dapat souvenir itu gitu, entah apapun, entah kerajinan tangan, entah buah-buahan hasil produksi lokal kan lebih baik ya. Gak apa-apa mahal sedikit lah. Dibanding lu udah bayar karcis masuk mendapatkan walaupun bisa ditolak, tapi sampai ke mobil ya nggak apa-apa sih, cuma kan jadi nggak nyaman aja. Dia ikut masuk ke dalam. Enggak sih. Beli enggak? Ya apa? Saya ikut dong ke hotel. Sih masuk kita turun jalan Pak, ya mati lo mau kemana lo? Ikut masuk ke dalam mobil. Jadi beli nggak sih Bang? Apa sih? Masih aja. Gue pernah ketipu ini sama teman gue, ketipu di ini Taman Kubu-Kubu. Jadi itu ada Taman Kubu-Kubu. Jadi lu bisa melihat proses dan banyak banget kubu-kubu di situ dan banyak bisa melihat proses kubu-kubu dari mulai telur, larva gitu-gitu tuh. Masuk. Dia ngomong good morning karena masih pagi. Gue lupa habis dari mana, dari Bali Bird Park kalau nggak salah, apa dari motret gitu. Motret apa gitu ya lewat situ. Good morning, halo, good morning. Oke. How many people? 2 peoples. Gitu. Tiba-tiba kita disuruh ngisi registrasi, teman gue kan ngisi registrasi, bayar. Jadi Pak, dipersilakan minum. Wih, sambutannya gila banget, bisa minum jus coy, minum jus lah kan. Dan lihat lagi kita kubu-kubu. Tiba-tiba teman gue ngomong. Pas keluar teman gue ngomong,
mahal banget di sini kita tiket masuknya emang berapa? 100.000 per orang. 200.000. Serius lu? Coba kita lihat, begitu lihat tahu nggak apa? Jadi wisatawan lokal 40.000, mancanegara 100.000. Hanya gara-gara ngomong good morning kan bangke. Gue bilang itu salah kita. Sok-sok Inggris jadi kenal. Itu pas gua komen, kenapa lo jawab bahasa Inggris? How many people katanya? 2 people. Udah nih bayar suruh registrasi bayar. Teman-teman bayar aja ya kan. Emang nggak ada namanya Iwan, apa Huta Julu? Nggak pakai itu, nggak pakai sama, cuma registrasi bayar sama tiket gitu. Cuma jadi yang gue bilang, wih dikasih minum nih, jus lumayan lah 1 gelas. Mantap juga dah hati gue. Udah seneng aja tuh temen gue ngedumel. Kok mahal ya katanya? Ya menurut gue memang cukup mahal 100.000 hanya untuk taman yang kecil, nggak gede-gede banget gitu dan proses kupu-kupu. Ya kalau lu nggak intuit sebenarnya cuman mampir ya. Itu lu nggak ditipu Lon? Nggak ditipu. Enggak, itu bukan oknum. Kalian oknumnya. Kalian oknumnya. Kejadian di Tanah Lot sama. Kejadian tuh, halo good morning, selamat pagi. Langsung bahasa Indonesia. Selamat pagi, kami dari Jakarta. Oh iya Pak, berdua ya. Nggak mau bayar mahal. Kena ini, kena jebakan. Bukan jebakan juga deh. Enggak. Emang ininya kan salah kita, kenapa sok-sokan gitu. Enggak, itu jebakan lu bilang. Ini Indonesia nih tapi good morning. Sama orang Thailand. Sama orang Thailand kan mirip ya. Iya, orang Filipin bisa. Itu berprasangka baik. Salah kita kan kita nggak beli, langsung aja kan apa panggilan kan beli gitu kan. Beli apa kabar langsung aja ya kan santai kan ini enggak mesti apa gitu. Ya enggak apa-apa. Langsung coba kita lucu aja. Kenapa dapat minum ya? Habis juga di sini. Tapi coba lu yang lokal minum enggak? Enggak dapat sih. Kayak sih enggak. Makanya 100.000 itu jusnya kali. Maka bisa jadi. Cuman kita nggak butuh ya. Kita nggak butuh jusnya. Ya. Tapi kan bagus juga di hospitality. Bagus juga di hospitality kan. Mantap juga nih. Lokal nggak ada ceret. ada sumur. Disuruh mompa ntar. Tapi keren sih, nggak tahu ya. Akhirnya gue taman kupu-kupu lucu juga. Tapi banyak juga maksud gue kayak gitu-gitu. Maksud gue baru denger ini gue ada taman kupu-kupu di Bali. Ada taman kupu-kupu. Itu daerah mana kan? Daerah tengah lah istilahnya. Daerah tengah apa ya? Ubu cabut ya. Ada itu Bali Bird dekat lah itu agak dekat tuh area Kampung Monyet no. Nah, gue yang malah nggak pernah itu yang gue sesali. Ada 3 yang gue sesali gak pernah gue kunjungin di Bali. Sampai sekarang maksudnya belum harus. Satu GWK. Gue belum pernah lihat GWK yang benar-benar udah jadi. Jadi 4 kali ke sana GWK-nya belum jadi. Ya oke lah, ya kan ngeliat GWK belum jadi dan gue masuk dan beraktivitas melihat sendera tari dan lain-lain. Yang terakhir pas Covid kan ditutup gitu. Jadi gue nggak bisa, padahal sudah jadi. Jadi dari pantai, gue lupa dari pantai mana, gue ngeliatnya kelihatan gitu GWK-nya keren banget gitu. Aduh, gue belum bisa foto di sana lagi. Oke, next nih. Itu yang pertama. Yang kedua Pura Besaki. Ini pura terbesar dan termegah. Karena gue di yang 3 pura Ulun Danu gue udah semua senang juga gue. Ulun Danu Batur yang di Danau Batur, Ulun Danu Bratan yang ada di uang 50 ribuan, dan Ulun Danu Tamblingan yang ada fotonya waktu itu Kak siapa yang menang itu loh. Nah itu Ulun Danu Tamblingan yang susah banget lah mencapai daerah situ. Itu udah pernah semua, termasuk Tirtampu, Tirtagangga kayak gitu-gitu gue udah datangin semua tuh tempat mandi. Empuyang yang gue bilang yang harus naik, yang di foto ada gerbang terus kelihatan ada Gunung Agung di belakangnya yang sekarang kalau orang motonya dikasih kaca. Dikasih kaca di bawah ada. Nah, itu ada, gue lupa. Ada bertingkat-tingkat. Jadi gue cuma sampai tingkat 3 udah capek banget. Itu tempat sembahyang. Nah, tapi ada lagi naik sampai puncaknya. Yang bikin gue sama temen gue nggak mau naik adalah ada satu area ditandain hati-hati di sini Anda bisa diserang monyet gak jadi. Takut juga kayaknya nggak usah turun aja masih hutan jalan hutan gitu. Mungkin lu harus bawa pemandu dan seterusnya sih. Cuma kan karena waduh berapa ribu anak panah nggak jadilah. Bawa tameng. Lumayan sih. Aduh. Satu lagi apa yang harus gue kunjungi ya? Gue lupa satu lagi yang gue jadi target. Gue mungkin ke arah atas gue belum. Singaraja Lovina, Pantai Lovina yang di atas. Jadi udah daerah atas itu belum tuh. Hampir semua daerah Bali nih sampai Uluwatu ke bawah Seminyak sana udah semua tuh gue. Amet, kayak Amet tuh kan penyeberangan mau ke Lombok, ferry kalau nggak salah.
itu udah pernah juga, ke tengah ke Gunung Batur udah hampir semua sih. Seneng juga. Lomboknya udah pernah tapi. Ke Lombok udah. Ke Lombok NTB ya. NTB. Nah itu tuh Bali enak sih Bali ya. Pulau dewata banget sih kayaknya. Maksudnya apa ya, mereka sudah bertahun-tahun dibangun dengan konsep siap menerima pengunjung gitu. Jadi nggak tahu orang Bali itu kayaknya santai aja gitu, nggak yang ruwet. Tapi maksud gue Bali lebih terkenal dibanding Indonesia kadang-kadang. Nah itu orang asing pun lebih tahu Bali. Ya. Tapi gini, gue masih aneh deh saat orang apa ya, itu jadi apa ya, anekdot apa ya, anekdot atau stigma. Misalnya orang ditanya Indonesia nggak tahu, ditanya Bali tahu. Gue sih bukan masalah Bali lebih terkenal dari Indonesia atau Indonesia kurang terkenal dibanding Bali. Ini yang ditanya goblok juga ya gitu. Iya dong, lu tahu Bali, tapi nggak tahu Bali di Indonesia. Gitu. Sama kayak lu tahu New York, lu nggak tahu New York di Amerika. Masa sih lu nggak bahkan kalau lu mau mencari tahu, atau bahkan kalau misalnya sampai ngomong, ya tuh gue rencana mau ke Bali, tapi lu nggak tahu Indonesia. Ada kok kayaknya ini ya nggak research mata uangnya apa gitu. Iya kayaknya ya gitu. Gue malah itu yang gue pernah. Makanya kena 100.000 itu kalau di kampus. Nggak tahu, sebenarnya nggak tahu. Tapi aneh kan, lu tahu Bali nggak tahu Indonesia, kenapa bisa? Sama kayak lu tahu apa ya? Ya itu lu New York, lu nggak tahu ini, lu tahu Paris, lu nggak tahu, lu tahu Eiffel gitu, lu nggak tahu Prancis. Ya aneh sih hidupnya kadang-kadang. Iya. Bali, Ardi butuh Bali. Oke, untuk teman-teman kita akan kumpulkan koin untuk Ardi. Ya, linknya di bawah ya. Ada Saweria. Silahkan Saweria. Ardi mau ke Bali tanpa keluarga. Hanya untuk nongkrong di pantai. Buat jadi batu karang teman-teman, batu karang ya. Kayak yoga lagi. Kayak yoga. Iya. Bali. Oke, tapi gue sih tidak akan bosen juga misalnya punya kesempatan dan lebih duit atau punya kesempatan apa karena kerja atau ke Bali itu akan selalu apa ya, selalu senang aja gitu. Lu mau nggak tinggal di Bali? Oh mau. Oh lu mau tinggal di Bali? Gue punya rencana tinggal di Bali. Karena apa ya? Gini, Bali sama seperti daerah lain yang tidak semetropolitan Jakarta atau Surabaya atau Medan, entah kenapa menurut gue waktu tuh berjalan lebih lambat. Terasa lebih lambat gitu. Entah mungkin karena apa ya, irama hidupnya mungkin nggak secepat kota besar. Kalau kita kan terasanya waktu tuh kadang cepet banget gitu. Kok tiba-tiba udah maghrib, kok tiba-tiba udah mau tengah malam gitu. Karena mungkin kita juga banyak beraktivitas ya, aktivitas yang dilakukan banyak, atau kita juga misalnya keluar naik kendaraan pribadi atau kendaraan umum jam 11 aja masih rame banget gitu. Betul. Kalau di Bali kayaknya kan nggak serame itu. Sama lah kayak gue bilang di daerah misalnya kalau gue ke Brastagi gitu. Jadi lu jam-jam maghrib ke atas tuh udah mulai senyap, udah mulai ini enak gitu. Nggak tahu sih. Karena gue juga dulu kan tinggal di Banjarmasin nih. Sama. Nggak dulu. Sekarang mungkin nggak tahu, tapi dulu kan nggak ada lu orang nongkrong jam 11 itu nongkrong di rumah gitu. Nggak nongkrong di mall gitu, enggak. Kecuali gas minyak atau ini. Itu kan area kafe. Area kafe kan. Di rumah juga kan. Top itu. Tapi terpusat ya, maksud gue kan nggak yang melebar banyak gitu ya, gitu terpusat. Jimbaran mungkin gitu ya, maksud gue sampai jam-jam tertentu sih. Ya, tapi menyenangkan sih rasanya. Dan yang gue tahu, gue ngobrol sama Aurora kemarin, kalendernya kan agak beda ya. Kalender gitu. Liburnya, maksudnya kalender libur kalau lebih banyak mereka bagi orang Bali. Saat mereka ada kalender ibadah ya itu libur berarti gitu. Oke. Dibanding kalender Masehi kita gitu kan. Jadi kan mereka tuh ada galungan kemudian kalau nggak salah juga termasuk ibadah-ibadah kayak tadi nyepi laut dan seterusnya. Nah, itu memang hari ibadah. Jadi buat orang Bali itu pasti stop, berhenti gitu. Bagus, gue sih melihatnya, gue suka apa ya, rapi sekali tatanannya. Masyarakatnya menurut gue menyenangkan lah melihat Bali. Harus kesana sih. Ayo. Teman-teman yang belum kesana Sama Ardi. Ya saya. Yang belum pernah kembali sama teman-teman. Tapi mau keluarga, tapi gue juga ada rencana sih. Gue senang juga bawa, karena nyokap gue udah pernah ke Bali, bokap belum. Pengen juga gue bawa ke sana untuk kasih. Karena Jogja udah, gue bawa ke Jogja udah. Nah ke Bali nih yang belum pernah nih. Untuk melihat Bali, ya perlu aja gitu. Ini lagi tiket-tiket murah nih, Januari, Februari, Maret nih. Iya, lagi murah. Dan lagi menuju nggak hujan. Iya. Kemarin kan gue pas gue outing itu kan Desember hujan mulu.
Pagi hujan, gerimis. Hujan di pantai sih nggak menyenangkan ya menurut gue sih. Iya. Rasanya kalau di pantai maksudnya nggak enak nih. Dan hujan di pantai, hujan di gunung selesai kan dulunya kan. Iya, pagi bangun hujan kan dan enak. Maksud gue Bali tuh buat leha-leha pun. Iya. Itu enak. Jadi lu Iya. gerimis pagi kayak ada Ngopi aja nih kayak ini. ngopi ya. Ngopi aja nih kayak ini. Makan nasi babi ya. Habis itu kayak balik ke hotel gitu. Iya. Itu hilang juga bisa sehari lu. Betul sih. Nah, itu namanya liburan memang. Sesuai hobi lu, leha-leha. Setuju. Tapi gue malah kalau melakukan itu di Jakarta maksud gue bener-bener leha gitu. Iya. Kalau di Bali tuh ada benar terlalu indah untuk tidak dipoto gitu, maupun mau gagal pun nggak ada masalah gitu ya kan. Yang penting kayak ini deh di Ubud. Oke, ini cuma sawah aja. Sebenarnya kalau kita mau fair nih, sawah doang dan sawah rice terrace yang bertingkat, apa namanya? Sistem terasering lah. Terasering. Banyak juga di mana-mana, di Majalengka juga ada kayaknya gitu. Jawa mah rata-rata ada gitu. Tapi memang gue jarang di Banjarmasin, jarang ada sawah begitu. Di Jakarta kan nggak ada gitu. Jadi untuk duduk leha-leha sekedar ngopi dan melihat itu enak juga memang ya. Gitu. Lihat orang hijau-hijau gitu kayaknya. Iya. Enak juga kayaknya begitu. Ya itu slow down memperlambat hidup gitu. Memperlambat hidup gitu enggak. Atau jangan-jangan karena kita memang dari kebiasaan pola kota besar yang cepat jadi menyenangkan ya. Jangan buat mereka biasa aja kan setiap hari. mereka bosen kali ya mereka ya. Kami tidak perlu menabung Pak musik ya. Iya. Ini pekerjaan Pak buat kami. Iya. Dan menyenangkan melihat kalau lagi jalan atau ngeliat warga Bali berpakaian adat Bali tuh banyak momennya gitu, seneng juga gue ngeliat. Seneng nggak tahu sih, seneng aja. Gue jarang, nggak tahu di Flores juga jarang. Iya, kayaknya gue perlu daerah lain sih, kayak Toraja dan lain-lain ya, yang memang dalam keseharian masyarakatnya sering gitu berpakaian adat daerah gitu. Gue Bali lah yang gue bisa perhatiin cukup sering. Iya. Jadi nggak aneh gitu, bahkan mereka di bukan di beberapa lagi ya. Kayaknya sebenarnya beberapa hotel pun pakaian wajibnya juga pakaian Bali ya, buat memang ininya gitu. Ditambah mereka harus setiap pagi melakukan sajen dan ini segala macam, jadi memang terasa ini sih. Iya. Terasa bagus banget. Bali. Kita harus ke Bali. Nanti kita juga akan memikirkan melakukan apa di sana. Jangan cuma lele, Bali masih Bali lele sih. Ya kalau hujan Lon. Ya. Kalau hujan. Ya iya. Lele juga Tidak sama keluarga. Iya. Biar lu dapat experience Maksimal ya. Iya, tapi gue gak kebayang sih kalau misalnya rombongan gede. Gue belum pernah soalnya rombongan gede dengan anak kecil ya. Kalau sama kantor kan enaknya orang-orang dewasa semua bisa diatur. Kayak Henry tadi bilang, partai, nongkring gitu. Iya. Anak-anak bocah nih gimana ya rasanya, banyak dengan ya gitu. Ya main lato-lato paling jadi. Cetak. Apalagi yang lu harapkan. Pergilah sama orang yang ini lah. Apa yang lu pengenin, lu cari orang kayak cocok nih buat diajak. Iya. Ya, tips dari Henry. Seperti itu. Nanti kita sambung lagi tuh, seru juga tuh kayak tips berwisata ya. Oke, kira-kira gitu aja lu Bali ya. Bali. Kalau mau diomongin lagi sih banyak lagi sih. Banyak banget ya. Bener lah. Nanti kita bisa dari Maret bersama Ardi. Kita cek lagi apa Bali. Apa ininya, apa topik apa topik lagi. Apa tempat baru yang kita temukan. Tempat baru hidden gem. Bali. Ya, banyak. Mana aja sih hidden gem. Oke, segitu aja lu kira-kira teman-teman untuk obrolan tentang Bali. Kita ketemu lagi di Biar Baper edisi berikutnya. Thank you. Dah.